Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Nur Alawiyah dalam program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita yang pertama. Di Rakornas 2026, API pastikan program pusat jalan di Makassar. Hari ini kita berada di Sentul dalam rangka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau biasa disapa API dan Aliyah Mustika Ilham, kompak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas, Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, Sing, Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari. Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan strategis ini turut dihadiri para pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, dari seluruh Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, API, mengatakan bahwa Rakornas ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut API, Rakornas 2026 bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif arah, target, dan indikator program prioritas Presiden, mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan di daerah, serta memastikan setiap kebijakan dapat dieksekusi secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel melalui kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah. Hari ini, kami menghadiri Rakornas 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Sempat hilang, nelayan asal Pau Jeneponto ditemukan selamat di Bantaeng. Heril, seorang nelayan asal Pau, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, Sulsel, yang sempat dinyatakan hilang di laut lepas, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat, Senin 2 Februari. Berdasarkan laporan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Jeneponto melalui akun media sosialnya, proses penjemputan korban dilakukan di Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng. Peristiwa mencekam ini bermula saat perahu yang dikemudikan Heril dihantam ombak tinggi di tengah laut. Kondisi cuaca yang buruk membuat kapalnya terbalik, memaksanya harus berjuang bertahan hidup di tengah laut lepas. Kepada petugas, Heril menceritakan bahwa dirinya sempat terombang-ambing selama 1 hari 1 malam. Ia hanya bisa pasrah sambil terus berpegangan pada badan perahunya yang sudah dalam posisi terbalik. Beruntung, nyawa Heril berhasil diselamatkan oleh nelayan asal Bantaeng saat dirinya melintas di sekitar perairan Bulukumba. Setelah berhasil dibawa ke daratan, Heril segera menghubungi pihak keluarganya di Jeneponto untuk mengabarkan kondisinya. Pihak keluarga yang menerima kabar tersebut langsung berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses penjemputan. Hari pertama operasi keselamatan Palawa, Polres Jeneponto fokuskan edukasi tertib lalu lintas. Polres Jeneponto secara resmi melaksanakan hari pertama operasi keselamatan Palawa 2026, Senin 2 Februari. Berbeda dengan citra operasi yang hanya fokus pada penindakan, kegiatan perdana ini justru mengedepankan pendekatan humanis dengan menyasar berbagai elemen masyarakat, mulai dari anak sekolah, pengendara ojek, hingga pengendara roda 2 dan pengemudi roda 4. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Jeneponto, Kompol Saharudin, turut didampingi oleh Kasubag Dalops Back Ops AKP Blasius Bastian Sore dan Kasat Lantas AKP Baharudin. Kehadiran para pimpinan di lapangan menegaskan keseriusan institusi dalam menyosialisasikan program ini.
Di berbagai titik, personal secara aktif memberikan himbauan dan edukasi langsung kepada pengendara sepeda motor, pengemudi mobil, serta anak-anak sekolah. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Kapolres Jeneponto, AKBP Haryo Basuki, SIK, MH, menegaskan bahwa Ops Pallawa 2026 akan berlangsung selama 14 hari ke depan, yakni dari tanggal 2 hingga 15 Februari 2026. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung operasi ini serta menghindari pelanggaran nyata maupun pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, ujar Kapolres dalam keterangannya. Empat 40 brand siap tampil di Karebosi Ramadan Fair Makassar. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nur Alawiyah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Pariwisata segera menggelar Ramadan Fair Makassar 2026 sebagai bagian dari kalender event Kota Makassar. Diketahui kegiatan ini dirancang untuk mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan melibatkan 150 pelaku usaha dalam program pembinaan dan 40 UMKM terkurasi yang tampil langsung berjualan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, menjelaskan Ramadan Fair dipilih karena momentum bulan puasa dinilai sangat strategis bagi pelaku usaha, khususnya sektor kuliner. Bulan Ramadan adalah momen di mana aktivitas promosi dan penjualan kuliner meningkat. Karena itu, kami mengambil momentum ini untuk mendorong UMKM agar bisa memaksimalkan peluang usaha, ujarnya, Minggu 1 Februari. Arlin menjelaskan, kegiatan tersebut akan dipusatkan di kawasan Karebosi Kanreron, yang merupakan salah satu landmark Kota Makassar. Katanya, pemilihan lokasi ini sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali ruang publik ikonik sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Karebosi adalah landmark kota dan di sana juga terdapat UPT Layanan Usaha Kanreron. Kami ingin tempat ini kembali menjadi ruang tumbuh bagi UMKM, jelas Arlin. Dalam pelaksanaannya, Ramadan Fair mengusung dua skema utama.